it's getting interesting, Pak Otto. Saya mungkin akan lanjut sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan saya yang menangkap dari perkataan Anda tadi. Kalau menurut Anda bahwa Mirna ini tidak meninggal karena sianida, nah sekarang menurut Anda, Mirna meninggalnya kenapa? Nah, inilah pertanyaan yang seharusnya yang harus dilakukan oleh polisi kepada dokter. Karena begini ya, kalau ada orang mati tiba-tiba, mati gitu ya. Maka pertanyaan kita kepada dokter, Pak dokter ini mati karena apa? Dokter akan jawab, nggak tahu saya. Banyak sebabnya orang ini mati. Itu yang disebutkan multi cause of death. Banyak sekali sebabnya. Nah, oleh karena itu harus dilakukan otopsi. Dengan diotopsi, maka diketahuilah apa sebabnya orang ini mati. Dengan otopsi itu dibelah dari atas sampai ke jantung, sampai ke perut, diperiksa semua. Baru tahu, oh apakah karena sianida, apakah karena sakit jantung, atau karena stroke, dan sebagainya. Nah, Mirna kita tidak tahu sebabnya ini mati karena apa. Tetapi dokter di dalam persidangan menyatakan banyak kemungkinan. Bisa ternyata karena dia stroke, bisa karena dia adalah sakit jantung, bisa karena sakit paru-paru, bisa juga karena ternyata di dalam kasus kita lihat ternyata di dalam perutnya itu kan ada korosif. Korosif itu rupanya timbul karena memang penyakit, dia sudah penyakit tahunan, kronis gitu loh. Okay. Makanya ditemukan di dalam tubuhnya itu ada limfosit gitu. Okay. Jadi kalau kita tanya kenapa dia mati, banyak kemungkinannya. Multikosis. Oke, Pak Otto. Kalau menurut Anda seperti itu, saya mau bertanya ini sebagai orang awam, saya akan bertanya. Artinya kemungkinan kalau memang bukan meninggal karena sianida dan memang Jessica tidak membunuh Mirna, kalau memang artinya sianida ini menjadi sebuah kambing hitam supaya kasusnya cukup cepat selesai? Bisa saja. Karena begini, sianida itu harus kita ketahui adalah targetnya itu adalah jantung dan otak. Itu target daripada sianida. Jadi meskipun dia ada di lambung, kalau dia tidak masuk ke jantung dan otak, orang tidak mati. Nah, sianida masuk ke dalam melalui mulut ke lambung, dia diolah di darah, kemudian dari darah masuk ke liver, dari liver masuk kepada jantung, matilah dia. Okay. Nah, karena dia diotopsi, kita tidak tahu apakah sebenarnya sianida itu karena tidak diotopsi ada masuk atau tidak. Ini persoalannya. Jadi sebenarnya menurut aturan hukum dan ketentuan dokter juga, tidak ada otopsi maka tidak ada crime. So no autopsy no crime. No autopsy no crime. Nggak ada. Menurut siapa itu? Semua dokter-dokter ahli mengatakan begitu. Karena hakim tidak punya kompetensi menentukan sebab matinya korban. Dia kan bukan dokter. Seperti tadi dikatakan, ada orang mati. Nggak bisa hakim bilang, oh ini mati karena ini mati karena ini. Dia bukan dokter. Leave it to the expert gitu. Berikan itu pada ahlinya, yaitu dokter patologi. Dokter patologi pun hanya bisa menentukan sebab matinya korban harus dengan otopsi pula gitu. Nah, dengan tidak dilakukan otopsi maka terjadilah persoalan dalam kasus ini. Oke. Ya. Oke, baik, Bang Otto. Tadi kita bicara bahwa masyarakat pada awalnya ini menghujat Mirna dan menyudutkan Mirna sebagai seorang pembunuh ya pada awalnya. Tapi kebelakangan ini agak berimbang gitu. Ada yang tetap mengatakan Mirna, ada yang mengatakan mungkin bukan dia gitu ya karena perilaku Anda di persidangan menurut saya. Nah, tapi pertanyaan saya gini, Bang Otto. Pada saat mengambil kasus Mirna ini, apa Anda nggak dibully sama masyarakat? Aduh, mungkin pada saat-saat pertama kali saya tangani kasus ini, mungkin saya lah orang paling menderita saya kira. Saya menderita sekali. Jadi pada waktu itu Mas Dedi ya, kira-kira waktu itu kan mau lebaran kalau nggak salah itu ya. Saya sudah berencana mau liburan ke Alaska dengan keluarga. Ada 6 orang keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tiba-tiba ibunya Mirna ini, ibunya Jessica dan bapaknya dan tim kuasa hukum datang kantor saya dengan air mata terus-menerus. Nah, dia minta saya menangani kasus ini. Saya katakan, waduh bagaimana ya, saya sendiri mau pergi. Kemudian saya sendiri juga belum mendalami kasus ini sebenarnya in detail gitu. Tapi pendek cerita saya katakan setelah kita berbicara pada dia, saya katakan oke, kita tangani kasus ini. Dengan syarat saya katakan, pertama saya tidak perlu dibayar. Saya bilang, karena waktu itu dia mau menawarkan sesuatu pada saya, tapi saya sudah tahu lah berapa kira-kira dia akan bisa sanggup bayar ya. Tapi saya katakan saya belum bertemu ke Jessica.
Jadi saya bilang, oke, berhenti air matamu Ibu Milda. Saya bilang, saya izinkan dulu saya bertelepon pada istri saya, minta izin apakah mau membatalkan berangkat ke Alaska. Saya telepon istri saya bilang, nggak apa-apa kalau memang kamu memang mau betul-betul menangani kasus. Anak saya juga setuju seperti itu. Oke. Nah, pendek cerita, saya tangani kasus ini. Ketika saya tangani kasus ini, waduh Mas, semua bully saya. Klien saya marah-marah, teman-teman saya marah, keluarga saya semua itu marah besar pada saya. Tapi saya punya ketekatan hati. Saya melihat fakta ini. Memang terus terang, waktu itu saya belum yakin betul 100%. 50-50 saya lihat bukti dengan keyakinan. Saya ketemu dengan Jessica di penjara. Saya katakan, Jessica, ceritakan semuanya pada saya. Setelah diceritakan tetap masih 50-50. Sehingga saya katakan pada dia, gini ya, saya tangani kasus ini dengan syarat, apabila di tengah jalan saya temukan dengan hati dan pikiran saya, dengan kegelisahan saya, kamu bersalah, saya akan mundur menangani kasus ini. Jadi dia bilang, setuju. Kita shake hand. Keluarganya juga bilang shake hand, oke. Nah itulah dasarnya saya akhirnya juga mengatakan, oke, saya pro bono, you nggak usah bayar. Oke, so basically this is for free? For free, ya, pro bono. Even 1 penny saya nggak terima uang pun. Staf saya ada 9 orang, saya katakan mereka, you juga nggak boleh bonus. Waktu itu ada bernama Andi, tim lawyer itu mengatakan, bisikan pada saya, Pak Otto kalau untuk biaya-biaya anak-anak bisa. Saya udah hitung berapa lah itu. Paling tinggi mungkin dia bisa kasih 1 miliar, sudah luar biasa. Tetapi dengan risiko pekerjaan yang begitu berat, saya bisa terikat dengan hanya uang itu. Jadi saya memutuskan, oke, nggak usah bayar. Tapi syarat saya bisa bebas. Satu saat saya bisa mengundurkan diri dari kasus ini. Nah, tapi sudah nggak bayar, 4 bulan itu saya tidak mengerjakan kasus lain. Semua tersita di situ karena ahli kita ada di Australia, ada di Jogja. Saya pergi ke General Hospital Singapura, bicara ahli patologi di sana. Mereka mau bantu saya, tapi mereka tidak mau jadi ahli karena mungkin karena faktor politik dan sebagainya. Beberapa ahli patologi saya hubungi ke Medan, ke Jogja, sudah confirm tapi akhirnya menolak, mungkin takut dan sebagainya. Itu sebabnya saya terpaksa juga mengambil dari Australia. Karena mereka berani walaupun mereka orang asing. Jadi barulah setelah persidangan ke-19 lebih kurang kalau saya nggak keliru itu ya. Waktu saya ajukan ahli Beng Beng Ong yang dari Brisbane. Setelah dia ceritakanlah mengenai BB4 ini. Besoknya Mas, yang tadinya saya dibully setiap hari email itu bertubi-tubi ke saya. Hari itu, hari habis pertama Beng Beng Ong yang deportasi sama imigrasi itu, ribuan email datang pada saya mendukung. Mendukung Jessica. Mereka mengatakan, Pak Otto mohon maaf, kami orang-orang yang dulunya benci pada Jessica, hari ini kami tahu apa yang terjadi. Kemudian besoknya saya bawa Dr. Jaya jadi ahli, kemudian Dr. Byron dari Melbourne, kemudian Dr. Robertson dari Sydney, semakin meyakinkan mereka. Sekarang di HP saya itu setiap hari, tadi saya datang ke sini, ada 787 email yang mendukung Jessica. Saya tadinya ketika Jessica dihukum, saya udah pikir sebagai lawyer, oh saya kalah perkara, ya pasti pendukung sudah pergi. Rupanya jadi double. Jadi sekarang malah lebih banyak orang mendukung Jessica daripada sebelum dia dihukum. Oke. Anda sempat diteror? Tidak ya. Oke. Hanya orang membuli-buli saja. Dibully aja terus. Ya, diteror dalam arti bully, tuduh macam-macam. Itu kau bekerja karena uang lah, apalah macam-macam. Kalau ada orang mengatakan Anda mengambil kasus ini untuk popularitas, bagaimana? Saya nggak kenal mereka dan saya nggak pernah bertemu mereka kecuali mereka langsung direct datang ke kantor saya. Oke. Jadi mereka datang. Berarti bukan Bang Otto yang datang ke sana? Oh tidak. Boleh ditanya. Mereka datang dengan air mata ke saya. Nangis terus itu si Ibu Imelda itu. Dan dia diam aja. Waktu itu yang bicara itu lawyernya. Jadi yang datang itu tim lawyer, ayahnya Jessica dan ibunya. Yang bicara lawyernya. Jadi Pak Yudi pada waktu gemuk itu dia bilang, Pak Otto, Bapak kan bekas ketua kita lah, ketua Peradi dulu saya, sekarang ketua Dewan Pembina. Saya tidak sanggup lagi nangani kasus ini. Tolong Pak Otto bantu kami. Nah, tapi terus terang aja memang mengenai keuangan ibu ini kan terbatas katanya. Terus datang saya bilang tadi Andi itu dibisikin pada saya kalau untuk biaya anak-anak bisalah. Saya sebagai lawyer kan sudah ngerti maksudnya kan. Artinya dia tidak akan bayar saya sesuai dengan tarif saya yang biasa gitu. Nah itu yang saya katakan, saya lihat udah kasihan sekali saya lihat. Wah ini kemanusiaan saya pikir. Karena tidak, saya tanya, nggak ada lagi mau bela dia. Karena semua udah menghukum. Jadi siapa kalau membela? Dia bilang saya datang kepada ketua saya, kepada siapa lagi?
Nah, akhirnya saya bilang, oke, saya take So it. it's for free ya? Ya, for Oke, free. baik. Ada satu pertanyaan tadi yang belum kejawab bahwa hakim itu setelah sidang putusan vonis Jessica, Jessicanya tersenyum dan kalau nggak salah dikatakan palsu. Kalau tidak salah nih, saya tahu salah. Bisa coba di tag headline-nya, coba kita lihat. Ini ada headline yang mengatakan bahwa Jessica tersenyum. Oke, Jessica tersenyum usai vonis, ayah Mirna itu orang luar biasa banget. Nah, bagaimana menurut pendapat Bang Oto? Jadi itu dimulai dari begini. Kita kan agak sedikit prihatin, memang kan ada pertimbangan hakim yang mempertimbangkan bahwa mengatakan tangisan Jessica itu adalah sandiwara. Katanya tidak keluar air mata, bahkan ingus pun tidak keluar sampai ke mulut. Nah ini kan pertimbangan yang menurut saya sangat menyedihkan ya. Apakah seorang yang nangis itu harus ada keluar ingusnya? Toh juga banyak orang yang keluar ingus tapi nggak ada air matanya, kan begitu. Nah, maksud saya tidak seharusnya dipersoalkan itu. Oke. Nah, oleh karena itu setelah diputusan, dia kan diputus 20 tahun, dia datang ke meja saya. Saya pegang tangannya Jessica, saya bilang, Jess, saya minta kau kali ini jangan nangis. Dia tanya, kenapa? Kalau kamu nangis, Jess, akan banyak orang yang menari-nari dengan air matamu. Karena nasibmu memang sial. Kau berada di suatu tempat yang salah dan pada waktu yang salah. Kamu nangis, kamu dibully, tidak bermain sandiwara. Kamu tertawa, kamu juga dibully juga, dibilang kamu pembunuh berdarah dingin. Jadi apapun yang kau lakukan, kau pasti salah. Daripada kau dibully dengan nangis, kau senyum saja. Tahan, saya bilang. Sebenarnya air matanya udah mau jatuh. Putar badanmu, saya bilang. Kasih salam sama penonton. Makanya di waktu itu dia langsung berputar, dia kasih begini, sebentar habis balik, tapi setelah di luar air matanya bertaburan. Dia menangis meraung-raung di situ. Nah, itulah perjuangan. Kejadian yang terjadi itu pada yang saat terjadi. itu. Jadi ya terus menyedihkan. Kita bicara tentang itu, bagaimana sebenarnya keadaan Jessica setelah menjalani persidangan yang hampir 11 bulan lamanya dengan 33 persidangan? 32. 32 persidangan. Bagaimana keadaan fisiknya dan juga psikologisnya dia? Saya memang agak beruntung juga menangani Jessica ini karena saya tidak terlalu banyak direweli dengan perasaan-perasaan dia. Dia cukup mengerti, kita berkomunikasi dengan baik dan singkat. Dia cukup pintar menangkap informasi. Yang saya agak sedih adalah 2 hari sebelum putusan, 1 hari sebelum putusan. Besoknya putusan, saya datang ke penjara, saya ajak ibunya, saya bawa jam lawyer, saya tanya, Jess, bagaimana feelingmu besok ini? Apakah kamu ini bebas? Apakah kamu udah ready? Jadi dia bilang, saya yakin bebas. Saya katakan, boleh kamu yakin bebas, tetapi tolong juga kasih plan A, plan B. Siapa tahu yang terburuk terjadi pada kamu harus siap-siap. Dia bilang, enggak, saya yakin bebas. Loh kenapa kamu begitu yakin? Pertama, saya tidak berbuat. Kedua, tidak ada bukti-bukti persidangan saya berbuat. Ya tapi kamu harus ready, Jess. Ini Indonesia, ini pengadilan, segala kemungkinan bisa terjadi. Enggak, saya nggak mau kasih plan B. Saya sudah bagikan pakaian saya, itu sudah siap-siap untuk saya bagikan kepada semua teman-teman di penjara. Waduh, saya sedih. Tapi akhirnya saya bilang, enggak, Jess. You harus ready. Yang terburuk. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau begitu. Kalau saya dihukum 1 hari pun, saya tetap banding. Gitu. Dan ketika itu saya sedih sebenarnya. Jadi saya pun harus mengatakan bahwa saya harus ready. Kalau dia sendiri sudah ready, saya tidak mengatakan ready, bagaimana? Walaupun saya terus terang aja, sebenarnya saya sudah dapat info-info di luar, dia akan dihukum. Bang Oto, ini menarik sekali. Bahwa dia akan dihukum tadi. Saya sudah dapat informasi-informasi. Ini menarik sekali, Bang Oto menceritakan ini, tapi saya bisa melihat bahwa mata Bang Oto hampir mengeluarkan air mata barusan. Iya memang ini, saya bayangkan tadi waktu saya cerita ini, saya bayangkan ketika saya berhadapan dengan Jessica. Jadi terus terang aja, saya ini lawyer sudah puluhan tahun. Kalau hati saya meyakini dia bersalah, saya juga nggak mau berdosa gitu. Saya tidak akan mau berdosa membela orang yang bersalah. Ya kan? Saya punya anak istri. Tapi saya paling tidak tahu apa yang terjadi gitu. Memang terus terang aja, hanya Tuhan yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi paling tidak berdasarkan keilmuan saya mempelajari kasus ini, bukti-bukti yang ada, saya tidak melihat setitik pun kemungkinan itu melakukannya gitu. Jadi makanya saya berani mempertaruhkan segala ilmu yang saya dapatkan, waktu yang saya miliki untuk membela itu. Karena Mas, sedih sekali kalau orang bersalah masih dibebaskan,
itu mungkin ya tetap salah. Tapi kalau orang yang tidak bersalah harus dihukum, aduh menyedihkan sekali. Itu sebabnya orang mengatakan lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang bersalah. Itu pahamnya bukan main-main. Oke, baik. Ini berat sekali ya. Aduh saya kaget. I'm so surprised. Pak, belain saya, Pak. Aduh. Saya gara-gara kopi si Justin, Pak. Saya mau dituntut, Pak. Soalnya kamu nggak bagi kopinya buat saya. Nah, Ih. Itu kenapa kopi enggak, Justin? kopinya kesenggol, terus tumpah kena badan dia, terus Aduh. kan di gelas gitu, gelasnya beling nancep ke perut dia, Pak. Oh gitu Terus? ya, terus gimana Langsung, dong? tapi udah dibawa ke dokter hewan terdekat sih, Pak. Nanti kalau Justin ngapa-ngapain lu tuntut saya, belain saya, Pak ya. Saya kan nggak Oh, bersalah, cuma gitu ya. kesenggol aja. Kesenggol aja ya, Tapi emang tapi tuh ya. orang nyebelin, Pak. Oh, gitu ya. Syukurin tuh. Pak, ini Pak, Papa tahu nggak Jessica itu waktu di dalam itu, terus tanggal 9 Oktober tuh hari ulang tahunnya Jessica. Hari ulang tahunnya Iya, Jessica. tanggal 9 Oktober gitu, Pak. Tuh, Pak. Terus, Pak, dibawain ayam panggang sama ibunya. Jadi ulang tahunnya di dalam penjara? Iya ya, Pak Oto ya, begitu ya? Ya, tahunnya ya, dalam ya ulang tahun penjara. Oke. Oh, ini Ini ada ada beritanya. beritanya nih, Pak. Oke. Pedih sang ibu tak tega lihat Jessica ulang tahun di penjara. Wow. Ada Anda, Bang Oto ada di sana pada saat Saya waktu itu di luar kota, tapi saya bisa komunikasi pada waktu itu. Bahkan kalau nggak salah itu juga banyak sekali penggemar dia, pendukung dia itu di luar penjara nungguin dia tuh. Oke. Tapi nggak bisa masuk semua, hanya beberapa orang yang masuk pada waktu itu. Oh gitu. Nah, Pak, kebetulan ini ada ibunya Jessica, Ibu Imelda sudah ada di ruang Sudah ada tamu, di ruang Pak. tamu. Iya. Oke, kalau gitu kita hampiri ibunya. Mari, Pak. Mari, Pak. Bang Oto, silakan. Silakan, Pak Oto. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Baik. Oke. Jadi ini adalah ibunya Ibunya Jessica, tanpa Ibunya- Cika, bukan oh, ibu saya. bukan ibu kamu Kalau saya ya. Cika Jessica, Bu. ibunya Jessica. Oke, baik. Kalau gitu kita akan bicara, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ibunya Jessica, langsung juga dengan Bang Oto setelah satu ini ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.